Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam pelajaran sosiologi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita awali pertemuan di semester genap kelas 11 belajar sosiologi, yaitu menyangkut materi masyarakat multikultural dan multikulturalisme. Masyarakat multikultural dan multikulturalisme. Ciri-ciri masyarakat multikultural. Sebelum kita lihat bagaimana ciri-ciri masyarakat multikultural, terlebih dahulu kita lihat apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural. Jadi kalau masyarakat multikultural dari kata multi artinya banyak, sedangkan kultural dari kata kultur budaya, berarti beraneka ragam budaya. Maka menurut C.W. Watson tahun 1998 dalam bukunya yang berjudul Multiculturalism, membicarakan masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat, negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Itu kalau kita bicara tentang masyarakat multikultural. Jadi ada satu wilayah, atau satu kota, satu desa, satu negara, masyarakatnya beraneka warna kebudayaannya. Nah, jadi contoh nyatanya ini masyarakat multikultural tentunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari beraneka warna suku bangsa dan beragam-ragam kebudayaan. Maka di sini bisa kita katakan sebagai masyarakat multikultural. Atau sering juga istilahkan ini masyarakat multikultural ini sebagai masyarakat heterogen. Lanjutnya, apa ciri-ciri dari masyarakat multikultural itu? Yang pertama, adanya pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. Nah, jadi supaya dikatakan dia masyarakat multikultural, ada pengakuan terhadap perbedaan dan kompleksitas kehidupan masyarakat. Kompleksitas artinya keanekaragaman. Lanjutnya, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Jadi sama perlakuan terhadap semua anggota masyarakat, semua kelompok dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Mayoritas maksudnya yang lebih besar jumlahnya. Jadi kalau misalnya di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, kemudian ada agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, dan Hindu serta Buddha itu menjadi minoritas, tetapi perlakuan kepada semua penganut agama tersebut sama. Lanjutnya, yang ketiga, C, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Jadi sederajat, walaupun berbeda-beda kebudayaannya satu sama lain, tapi kedudukannya sama, sederajat. Tidak ada suku bangsa atau budaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bangsa atau budaya lainnya. Lalu yang keempat atau D, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Jadi hak asasi manusia sangat dihargai, lalu ada saling menghormati dalam perbedaan. Kemudian
yang kelima atau E, unsur kebersamaan, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Nah, ini penting sekali ini, terutama Indonesia, supaya tidak ada nanti kesalahpahaman sehingga terjadi konflik. Unsur kebersamaan, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Jadi walaupun berbeda-beda harus hidup berdampingan secara damai. Lanjutnya multikulturalisme. Tadi masyarakat multikultural, sekarang multikulturalisme. Apakah yang dimaksud dengan multikulturalisme itu? Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Jadi ini ideologi, multikulturalisme itu sebuah ideologi, sebuah paham, suatu paham atau pandangan yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan. Jadi mengakui dan mengagungkan, bangga dengan adanya perbedaan dan kesederajatan itu. Jadi kalau di Indonesia ini sudah ada tercantum di lambang negara Indonesia itu gedung Pancasila, ada di situ tulisan yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ini juga menunjukkan adanya multikulturalisme di Indonesia. Kemudian keragaman struktur budaya dalam masyarakat menjadikan multikulturalisme terbagi menjadi beberapa bentuk. Tapi sebelum kita bicarakan ini, kita kembali dulu kemari, pahami bahwa multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi atau paham. Sedangkan masyarakat multikultural itu berarti menunjukkan keadaan atau situasi tentang masyarakat atau negara atau bangsa atau daerah atau lokasi geografis yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, itu bisa dikatakan heterogen, tetapi belum tentu mereka menganut paham multikulturalisme. Nah, jadi kalau masyarakat multikultural itu menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dari suatu masyarakat dalam kesederajatan. Sedangkan multikulturalisme yaitu paham atau ideologi atau pandangan yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dan ada beberapa bentuk daripada multikulturalisme ini. Ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama atau A, multikulturalisme isolasi. Multikulturalisme isolasi ini biasanya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang saling mengenal satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya menerima keragaman, namun pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya. Jadi ya, katakanlah misalnya ada suatu negara terdiri dari beberapa suku bangsa, satu negara, dan masing-masing suku bangsa tersebut satu sama lain saling menghargai, saling mengakui. Ada interaksi antara mereka, terlibat interaksi, saling mengenal satu sama lain. Tetapi ada saat-saat ya di mana setiap kelompok berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain pada umumnya. Jadi misalnya dia berada dalam kota yang sama, katakanlah di kota Medan ada suku bangsa Melayu, Batak, Jawa, Cina, Aceh. Mereka satu sama lain setiap harinya berbaur, berinteraksi, saling mengakui kesederajatan, tetapi masing-masing berusaha mempertahankan budaya masing-masing ada dari antara masyarakat itu. Nah, ini namanya multikulturalisme isolasi. Kemudian multikulturalisme akomodatif. Multikulturalisme akomodatif, masyarakat ini memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian-penyesuaian
dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, serta memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan ataupun mempertahankan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Jadi ini ada ilustrasi di sini. Ini gambar rumah ibadah, masjid dengan gereja, menunjukkan bahwa seperti di Indonesia yang dominan karena jumlahnya lebih banyak, yang mayoritas adalah masyarakat yang beragama Islam. Yang ada yang minoritas seperti Kristen, kemudian ada Hindu, Buddha. Ini bisa kita buat sebagai ilustrasi atau contoh dari penjelasan multikulturalisme akomodatif ini, di mana kaum yang mayoritas yang beragama Islam bisa mengakomodasi ataupun bisa menerima keberadaan daripada kaum minoritas yang Kristen, Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, dan penganut kepercayaan agama lainnya, agama-agama tradisional itu diakui juga. Dan boleh mengembangkan, mempertahankan kebudayaan mereka. Tetapi juga kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Ini pengertian dari multikulturalisme akomodatif. Kemudian C, yang ketiga, yaitu multikulturalisme otonomi. Multikulturalisme otonomi dalam model ini, kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Prinsip-prinsip pokok kehidupan kelompok-kelompok adalah dalam multikultural jenis ini adalah mempertahankan cara hidup mereka masing-masing yang memiliki hak-hak sama dengan kelompok dominan. Mereka juga menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana suatu kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Jadi agak berbeda dengan yang tadi, yang multikulturalisme akomodatif ini. Dalam multikulturalisme otonomi, kelompok-kelompok kultural utama berusaha menjadikan kesetaraan equality dengan budaya dominan. Jadi di sini kelompok-kelompok yang tergolong minoritas atau yang kecil-kecil ini berusaha mempertahankan cara hidup masing-masing dan juga menentang kelompok dominan. Jadi mereka bisa menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Jadi artinya yang minoritas-minoritas ini menginginkan atau berusaha supaya tetap bisa eksis sebagai mitra sejajar yang dianggap sama dengan masyarakat yang mayoritas. Jadi kelompok yang lebih kecil berusaha untuk sejajar dengan yang besar. Itulah intinya. Kemudian D, multikulturalisme kritikal atau multikulturalisme interaktif. Ini sama. Multikulturalisme ini terjadi pada masyarakat plural, di mana kelompok-kelompok yang ada sebenarnya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom, akan tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang menegaskan perspektif distinktif mereka. Jadi kelompok dominan dalam hal ini tentunya menolak, bahkan berusaha secara paksa menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas. Jadi multikulturalisme ini ada terjadi semacam persaingan antara yang dominan dengan yang minoritas. Jadi yang minoritas ini sebenarnya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom mereka, tidak sendiri, tetapi menuntut ciptaan kultur kolektif, artinya sama semua sejajar, jadi tidak berbaur gitu. Itu yang mereka tidak. Tapi kelompok dominan ini tentunya tidak mau. Mereka tetap mau menunjukkan jati diri mereka yang dominan, sehingga mereka menolak. Kemudian
Yang kelima atau E, yang terakhir, multikulturalisme kosmopolitan. Multikulturalisme yang seperti ini, kehidupan dalam ini berusaha menghapus segala macam batas-batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Bisa juga sebaliknya, itu tiap individu bebas dengan kehidupan lintas kultural atau mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Jadi di sini bebas-bebasnya untuk bisa berbaur dengan bangsa lain sehingga mereka melebur. Seperti dalam pelajaran sebelumnya ada istilah asimilasi, tapi bisa juga sebaliknya, tiap individu bebas dengan kehidupan lintas kultural, artinya ada interaksi antar budaya atau mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Bebas mengembangkan kehidupan kultural masing-masing, tetapi dengan kedudukan yang sama, sederajat. Itulah jenis-jenis multikulturalisme itu. Jadi sekali lagi bahwa masyarakat multikultural dengan multikulturalisme itu berbeda pengertiannya, tetapi itu selalu seiring sejalan, di mana masyarakat multikultural itu menggambarkan suatu wilayah atau daerah yang di mana masyarakatnya memiliki perbedaan-perbedaan kebudayaan, tetapi dalam kesederajatan, saling mengakui sama lain. Sedangkan multikulturalisme itu paham atau pandangan ataupun suatu ideologi tentang ataupun ideologi yang mengagungkan perbedaan-perbedaan, mengakui dan mengagungkan perbedaan. Itu pengertian dari multikulturalisme. Dan multikulturalisme ini ada 5 bentuk, yaitu yang pertama adalah multikulturalisme isolasi, yang kedua multikulturalisme akomodatif, yang ketiga multikulturalisme otonomi, yang keempat multikulturalisme kritikal atau interaktif, dan yang kelima multikulturalisme kosmopolitan. Demikian pembahasan kita di bagian pertama tentang masyarakat multikultural dan multikulturalisme. Semoga menambah wawasan bagi anak didik sekalian. Terima kasih.